Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mesh untuk mengolah data hasil analisis dengan menggunakan instrumen XRD. Tentunya terlebih dahulu kita harus mendownload dan menginstal aplikasi Mesh. Kemudian untuk membukanya kita bisa dengan double klik pada icon aplikasi Mesh yang telah diinstal. Kita tunggu hingga muncul tampilan aplikasi Mesh. Seperti ini tampilannya. Di sini sudah disediakan banyak pilihan yang mendukung untuk mengolah data di aplikasi Mesh. Yang paling atas itu ada file, edit, view, pattern, fix, search, dan lain sebagainya yang merupakan menu bar. Tentunya dengan pilihannya atau fungsi masing-masing dari setiap opsi tersebut. Terus selanjutnya ada toolbar di sebelah kiri, itu ada toolbar berupa gambar paper, itu untuk membuat dokumen baru. Terus selanjutnya di situ ada toolbar yang berfungsi untuk membuka dokumen. Terus juga ada toolbar save, ada toolbar print untuk mengeprint data hasil analisis menggunakan aplikasi Mesh. Dan juga ada toolbar lainnya yang tentunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada icon plus, itu berguna untuk mengimport dokumen atau file dari hasil analisis menggunakan XRD yang selanjutnya akan ditampilkan berupa difraksi di daerah sini. Lalu di bagian kanan ini ada tabel periodik unsur yang nantinya bisa digunakan untuk menganalisis senyawa tertentu dengan cara menandai unsur-unsur yang terlibat dalam suatu senyawa yang akan kita analisis. Itu berlaku atau bisa dilakukan jika kita sudah mempunyai tujuan utama, sampel apa yang dituju atau yang akan dianalisis pada XRD ini. Kemudian setelah ditandai unsur-unsur yang bersangkutan, selanjutnya bisa klik toggle yang nantinya akan menyeleksi. Maka nanti akan ditampilkan senyawa-senyawa yang sesuai di bagian sini atau di bawah data difraksi yang telah tadi dimasukkan, yaitu sebelah sini. Nanti akan ditunjukkan atau dikeluarkan berbagai kandidat yang sekiranya sinkron antara berbagai puncak hasil analisis XRD dengan database. Nantinya akan diurutkan berdasarkan nilai FOM dari paling tinggi ke paling rendah. Untuk memunculkan berbagai kandidat dari data ini juga bisa dilakukan dengan mengklik toolbar Mesh atau Ctrl M pada keyboard, sehingga akan teridentifikasi berbagai kandidat fase dari data tersebut. Kemudian kita bisa pilih salah satu kandidat fase untuk diseleksi dan klik toolbar FP checklist hijau, sehingga kandidat yang telah dipilih tadi akan dipisahkan di kolom sebelahnya atau di bawah tabel periodik unsur. Setelah itu bisa dilakukan identifikasi lebih spesifik terhadap senyawa yang dipilih tersebut atau fase yang dipilih tersebut dengan cara mengklik toolbar paper berwarna kuning, sehingga ditampilkan spesifikasi dari senyawa yang dipilih tersebut. Pada penyajian difraksi ini, sumbu X berupa 2 theta, sedangkan sumbu Y-nya yaitu I real. Dan di sini ada juga CUKA sebesar 1,541874A. Hal ini dikarenakan katoda yang digunakan oleh alat XRD pada umumnya yang digunakan yaitu CU. Selanjutnya di sini akan menganalisis data hasil analisis XRD yang belum diketahui senyawa apa yang terkandung pada sampel, maksudnya pada data tersebut. Lebih dahulu kita akan pergi ke menu setting untuk mengubah pengaturan sehingga data tidak diolah secara otomatis melainkan diolah oleh kita. Untuk mengaturnya sendiri itu bisa langsung ke toolbar pengaturan atau ke menu bar option. Di sini ada berbagai pilihan. Sekarang kita menggunakan toolbar terlebih dahulu dengan cara klik lalu pilih batch. Di sini ada user level, yang mana user level ini ada berbagai pilihan, berbagai kategori. Ketika kita lihat secara otomatis aplikasi ini user levelnya beginner, yang mana dengan user level ini akan terjalankan secara otomatis sebagaimana yang di checklist.
Nah, karena kita akan mengolah datanya sendiri, maka kita mengubah pengaturan user level ini menjadi export, sehingga beberapa fungsi yang tadinya seharusnya otomatis terseleksi oleh aplikasi itu hilang, dalam artian diambil alih, bisa diolah langsung oleh kita. Lalu selanjutnya klik OK. Kita pergi ke icon plus untuk mengimport data yang telah diberikan atau yang telah ditugaskan. Nah, di sini data yang diberikan yaitu dengan nama file kelompok 9 data xrd.txt. Kita klik saja lalu klik open. Untuk tipenya kita pilih tipe X-ray karena dari XRD kan. Selanjutnya panjang gelombang. Di sini ada beberapa pilihan, tapi kita menggunakan CUKA karena pada umumnya digunakan katoda berupa CU pada analisis XRD. Terus juga selanjutnya bisa dilihat panjang gelombangnya sebesar 1,5418740. Lalu kita pilih 2 theta yang nantinya akan berlaku sebagai sumbu X. Selanjutnya kita klik OK. Nah, sekarang muncul data dari dokumen atau dari file yang telah tadi dimasukkan. Itu terlihat ada beberapa puncak yang sangat mencolok, dalam artian puncak yang tinggi dan juga tajam. Karena ini nampaknya terlalu kecil, maka kita bisa memperbesar daerah tertentu dengan cara melakukan blok, yaitu klik kiri pada mouse dan juga di blok daerah mana yang akan diperbesar. Di situ langsung lepaskan saja sehingga akan tampak seperti ini. Dapat dilihat banyak sekali ternyata berbagai puncak-puncak kecil juga. Kemudian jika kita perlu untuk menggesernya, kita dapat melakukannya dengan cara menekan tombol shift pada keyboard sambil menggeserkan kursor ke daerah mana akan digeser. Lalu untuk mengembalikannya ke tampilan semula itu cukup dengan double klik saja sehingga akan tampil seperti tampilan semula. Kita coba zoom lagi dan bisa dilihat ternyata jika diperhatikan data ini masih dibilang cukup kasar. Data ini bisa dihaluskan dengan cara pergi ke menu bar, pilih pattern, terus pilih smooth raw data. Nah, akan tampilannya berubah menjadi lebih halus sehingga yang terbaca hanyalah puncak-puncak tertentu saja yang memiliki ketinggian tertentu. Sehingga ini akan dapat mempermudah kita untuk menyeleksi bagian-bagian mana yang akan ditandai atau puncaknya. Kita mulai dari sebelah kiri saja, kita lakukan zoom. Nah, di sana ada puncak yang kecil, ada juga puncak yang sangat besar. Oke, kita kembalikan ke posisi semula atau ke tampilan semula. Lalu kita zoom bagian yang akan kita tandai, yaitu puncak yang paling tinggi terlebih dahulu. Untuk memunculkan sebagai penandanya itu kita bisa menekan Ctrl X secara bersamaan sehingga nanti akan muncul garis hitam seperti ini. Garis hitam ini akan bergerak mengikuti geraknya kursor. Nah, kita pilih puncak yang ini, terus kita tekan Ctrl klik kanan pada mouse secara bersamaan. Kita kembalikan lagi ke tampilan semula dan kita mulai blok lagi daerah lain yang puncaknya terlihat mencolok atau terlihat tinggi dan juga tajam untuk diperbesar lalu ditandai puncak-puncaknya. Untuk cara penandaannya sendiri itu sama seperti yang awal, yaitu dengan menekan Ctrl dan klik kanan pada mouse secara bersamaan.
Ini kita lakukan hingga ke ujung sebelah kanan, ujung paling kanan. Tampaknya penandaan sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa menghilangkan garis hitam ini dengan menekan kembali Ctrl X dan kita pergi ke toolbar icon match yang nantinya akan membaca puncak-puncak yang telah ditandai ini dan membandingkannya dengan database. Kita tunggu hingga proses mencapai 100%. Nah, berikut kandidat fase yang muncul yang diurutkan berdasarkan nilai FOM dari yang paling tinggi, dari yang paling mendekati 1 hingga yang paling rendah atau yang paling jauh dari 1. Di sana ditampilkan database berwarna merah, itu merupakan database dari kandidat dengan FOM teratas yang menunjukkan bahwa banyak puncak yang ditandai yang juga sesuai atau sinkron dengan database dari yang memiliki FOM paling tinggi tersebut. Kandidat paling atas yaitu dengan formula Al2O5Si atau aluminium silikat oxide dengan fase, kandidat fase itu andalusit dengan P2TK sebesar 0,5271 dan data lainnya, dan juga nilai FOM sebesar 0,8435, yang mana nilai FOM ini paling mendekati 1 dibandingkan dengan kandidat yang lainnya, yang artinya kesesuaian dari andalusit Al2O5Si ini mendekati data yang diidentifikasi atau data yang dianalisis oleh kita. Kita lihat ternyata banyak sekali kandidat fase untuk data yang kita analisis. Oke, sekarang kita pilih saja kandidat paling atas, klik toolbar FP checklist hijau. Kita tunggu hingga prosesnya 100%. Nah, setelah 100%, Al2O5Si ini dipisahkan dari kandidat fase yang lainnya ke kolom sebelahnya. Dan bisa dilihat juga pada kolom yang sebelumnya itu sekarang formula paling atas yaitu Li2O yang mempunyai FOM lebih tinggi dibandingkan kandidat fase yang lainnya yang masih banyak juga ke bawahnya. Ada pula itu yang berwarna hijau merupakan database dari Li2O. Oke, karena kita ingin mengetahui spesifikasi lebih lanjut andalusit ini, maka kita klik saja formula Al2O5Si, lalu kita klik toolbar paper berwarna kuning yang akan menampilkan spesifikasi dari Al2O5Si andalusit ini. Inilah hasilnya, dapat dilihat di sini ada file name, ada juga lokasi penyimpanan dari file tersebut, ada juga radiasinya X-ray, terus juga panjang gelombangnya dicantumkan. Di sini ada juga formulanya yaitu Al2O5Si, dan juga ada FOM-nya 0,843517 sebagaimana yang ditunjukkan tadi. Terus ada space group-nya PNNMM, terus ada juga kristal sistemnya ortorhombic, ada juga densitasnya sekitar 3,15 gram per centimeter kubik. Terus ke bawahnya di sana ada kandidat lainnya yang selain dari Al2O5Si, itu masih banyak, mulai dari Li2O dan juga 114
kandidat lainnya. Kemudian di sini ada juga referensi database, terus juga ada pick list atau puncak-puncak yang saya tandai. Itu ternyata ada 25 puncak yang telah ditandai, mulai dari pick list yang pertama itu Theta 16, itu bisa dilihat di sebelah ini. Terus juga ada Theta kedua 19,51 dan seterusnya hingga Theta terakhir. Kita turun lagi ke bawah, di sini masih ada spesifikasi yang lainnya. Terus ditampilkan kembali juga diffractionnya, difraksinya dari data ini. Tapi jika dilihat ini bisa dibilang masih cukup kasar ya, maksudnya masih belum rapi, sehingga kita kembalikan dulu. Oke, sekarang kita mulai rapihkan dengan cara melakukan klik kanan pada mouse, lalu kita hilangkan gridnya, kita hilangkan juga penyambung antara pitch database dengan hasil penandaan puncak. Selanjutnya dihilangkan juga calculation profiles. Terus juga bisa dilihat ini lebih rapi dibandingkan yang awal tadi. Oke, sekarang kita cek kembali dengan mengklik toolbar paper kuning, dan bisa dilihat untuk yang lainnya, data yang lainnya masih tetap sama. Dan inilah diffraction pattern grafik yang telah dirapihkan. Selanjutnya kita akan menyimpan hasil analisis ini dengan cara mengklik save. Ini tersedia beberapa format, kita gunakan format PDF terlebih dahulu. Kita ganti namanya dengan nama data XLB report kelompok 9 fix supaya tidak tertukar dengan yang lainnya. Atau kalau misalkan penasaran bisa di save dengan format lain. Di sini saya akan mencoba save dengan format .txt. Kita ganti juga nama filenya supaya tidak tertukar dengan data yang lain. Save. Ini sudah ya. Ini sudah ter-save, sudah tersimpan. Sekarang kita kembalikan saja. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekarang bisa langsung di-close saja aplikasinya, tidak usah di-save karena tadi sebelumnya sudah di-save. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.